Taulah ya, kalau DPD ini atau kalau kata netizen, Dewan Perwakilan Boti Dewata pernah membela ibu-ibu rasis ke suku Jawa. Intinya dia benar-benar malah membela si ibu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan. Oke, jadi gimana kabarnya saudaraku? Semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dimudahkan dalam mencari rezeki. Jadi ini masih seputaran berita tukang jahit yang rasis bolo. Nah, ternyata ini masih ramai diperbincangkan banyak publik ataupun banyak diperbincangkan di media sosial. Nah, jadi untuk kali ini ada sosok perempuan yang luar biasa. Nah, yang mau membantu ataupun yang mau siap pasang badan buat Hilda ya, yang si konsumen ya. Jadi seperti apa beritanya? Nah, langsung aja kita tonton bareng-bareng. Kita simak bareng-bareng. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, jadi langsung aja kita simak boleh ya. Kita simak bareng-bareng seperti drama ibu penjahit rasis masih berlanjut. Jadi setelah viral videonya yang rasis menghina suku, kedua belah pihak dipertemukan untuk mediasi. Nah, tapi alih-alih membuat suasana damai dan tentram, seorang anggota DPD yang jadi penengah ini malah terkesan mengintimidasi korban yang terkena rasis. Ya terus sekarang udah terjadi itu gimana? Sekarang kamu mau diapain ibu di depan kamu sekarang, depan saya sekarang? Gimana maunya ibu nih? Emang ibunya salah? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu di suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan, Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Misalkan ini ditutup nih, mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Nah, nggak bisa jawab kan? Netizen pun kembali tersulut emosinya karena anggota DPD ini dinilai sering membela yang salah. Kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Oh, kamu kasih makan, Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Kasus penjahit Cynthia Taylor dengan RHW ternyata kini diperbincangkan kembali terkait dengan saat proses mediasi yang dinilai RHW sebagai korban justru mendapat tekanan. Kasus ini dulu jadi perbincangan di media sosial pada Juli 2026. Ibu Nimade Tiatnyani, pemilik usaha jahit, dikritik netizen lantaran perkataannya yang menyinggung sara ke RHW dengan menyebut suku Jawa. Konflik bermula saat RHW menagih permak pakaian yang dimasukkan pada 30 Juni yang dijanjikan selesai 1 Juli. Namun hingga 3 Juli 2026 tidak kunjung selesai. Beralasan terganggu saat makan, Ibu Nimade Tiatnyani akhirnya melontarkan ucapan sara. Dianggap sudah mediasi dan berdamai, ternyata kasus ini menyisakan kisah lain. Sebuah klip yang dibagikan netizen menunjukkan momen saat anggota DPD Igusti Ngurah Arya Wedakarna, AWK, justru mendesak RHW. AWK mengatakan jika Ibu Nimade Tiatnyani dan suaminya sama-sama penjahit dan anaknya masih sekolah. Jika usahanya ditutup, apakah RHW yang akan kasih makan, ataukah Indomaret akan memberi pekerjaan ke pasutri penjahit tersebut? AWK juga mempersilahkan Nimade Tiatnyani dan suami jika hendak melaporkan RHW dengan UU ITE. Klip ini tentu saja memicu kritik tajam netizen, lantaran RHW yang menjadi korban perlakuan tidak menyenangkan dan ujaran sara justru menjadi pihak yang ditekan dan dinilai bersalah. Jadi gini, kalau kita istilahnya mempunyai suatu masalah ataupun ada sesuatu yang istilahnya ini berhubungan dengan pencemaran nama baik atau seperti apa, kalau tidak dibuktikan dengan rekaman video, masa itu seperti itu kena undang-undang ITE kan, aduh repot juga ya. Jadi ini adalah Bunda Nilu Jelantik yang siap pasang badan mengawal kasus penjahit ya. Kita langsung simak seperti apa ya. Niluh Jelantik, aktivis sosial sekaligus senator DPD RI ini ikut angkat suara. Ia pasang badan untuk membela Hilda, korban kasus ucapan sara oleh pemilik usaha penjahit Cynthia Taylor. Sebelum video mediasi jadi perbincangan kembali, Niluh juga sudah angkat suara pada Juli 2026.
Ia mengunggah video teguran terhadap sang penjahit, Mima Detiatnyani atau kerap dipanggil Bu Cynthia. Di pertengahan Agustus 2026, kasus yang awalnya dikira sudah selesai dengan damai ini kembali memanas. Hal tersebut lantaran netizen mengunggah kembali momen mediasi, di mana Arya Wedakarna atau AWK dinilai publik memojokkan Hilda sebagai korban. Niluh kembali pasang badan usai melihat rekaman mediasi bentukan AWK yang dinilai tidak berimbang. Ia memberikan dukungan moral untuk menguatkan mental Hilda. Ia secara publik menyampaikan pesan agar korban tidak takut atau gentar menghadapi gertakan hukum. Niluh menentang penggunaan UU ITE yang sempat dinyatakan AWK dalam mediasi. Menurutnya, tindakan Hilda mengunggah video adalah murni pembelaan diri terhadap ucapan sara pelaku. Niluh menegaskan, mediasi yang adil tidak boleh mengorbankan martabat korban demi menyelamatkan nama baik pelaku. Ia berkomitmen memastikan bahwa kasus ini dikawal secara objektif. Unggahan Niluh Jelantik soroti kasus penjahit dan Hilda, minta proses berjalan adil. Kasus perselisihan antara seorang penjahit dan perempuan bernama Hilda kembali menjadi sorotan publik. Perkara yang awalnya disebut berkaitan dengan persoalan pembayaran tersebut berkembang setelah muncul dugaan penggunaan kata-kata kasar hingga pernyataan yang dinilai menyinggung kelompok tertentu. Sorotan terbaru datang dari sebuah unggahan yang mencatut nama Niluh Jelantik, anggota DPD RI. Dalam unggahan tersebut, Niluh disebut meminta agar persoalan tidak dilihat semata-mata sebagai masalah uang, melainkan juga menyangkut dugaan penghinaan dan intimidasi. Nah, ini saya setuju dengan Bunda Niluh Jelantik ya. Beliau ini aktivis ataupun orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa memahami suatu masalah dan beliau ini siap untuk istilahnya membela yang benar. Jadi ini kalau Bunda Niluh Jelantik ini saya sudah lihat karakter beliau ini seperti apa, media sosialnya saya juga mengikuti. Memang beliau ini luar biasa. Langsung aja kita simak seperti apa Bolo ya. Dalam pernyataan yang beredar, ia meminta pihak yang dianggap melakukan kesalahan untuk meminta maaf secara terbuka kepada Hilda serta kelompok masyarakat yang merasa tersinggung. Niluh juga menyampaikan dukungan kepada Hilda agar tidak merasa takut menghadapi proses hukum. Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berhak melakukan intimidasi terhadap siapapun yang sedang memperjuangkan haknya. Pernyataan tersebut kemudian menuai perhatian warganet. Perdebatan berkembang di media sosial, terutama mengenai bagaimana persoalan tersebut seharusnya diselesaikan dan apakah proses mediasi maupun hukum telah berjalan secara objektif. Di sisi lain, berbagai tudingan yang muncul dalam unggahan tersebut masih perlu dilihat berdasarkan fakta dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Publik pun diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh persoalan mendapatkan penjelasan secara resmi. Kasus ini kembali mengingatkan bahwa persoalan antar individu, terlebih ketika sudah menyentuh isu suku dan kehormatan kelompok, perlu diselesaikan secara bijak melalui mekanisme hukum dan dialog yang adil agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Orang Bali itu orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin. Bu Niluh menyampaikan kecaman teguran yang sangat keras kepada pihak pelaku yang memaki, mencaci maki dan menyampaikan kata-kata kasar terhadap pelanggannya. Orang Bali itu orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin. Kamu tuh orang miskin, jangan makan di Jawa, cari uang ke Bali, bermain-main sama orang Bali, kita buruk kamu. Dapat kompor pakai tongkat tuh, dia hancur dulu. Ini secara Itu gimana, marah-marah atau gimana? Silakan. Dia marah-marah. ini secara tidak langsung ini ya menghina suku ya. Sebenarnya nggak baik juga ini. Mulutnya itu terlalu, masya Allah. Suruh nunggu 15 menit dah mau, dia masa kita tuh mau makan atau makanan. Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Jangan diulangi lagi ya Bu ya, jangan diulangi lagi ya. Kita sama-sama ada di bumi, kita harus selalu menghormati ya. Minta maaf dengan tulus.
Senator Nilo Jelantik dan Arya Wedakarna saling sindir. Kalian pasti tahulah ya, kalau DPD ini atau kalau kata netizen, Dewan Perwakilan Boti Dewata pernah membela ibu-ibu rasis ke suku Jawa. Intinya dia benar-benar malah membela si ibu ini. Nah, karena hal inilah berhasil dong membuat satu Indonesia marah, terutama orang-orang Jawa, termasuk Senator Nilo Jelantik yang memang dia adalah seorang pengusaha sekaligus DPD Bali yang sangat vokal membela masyarakat kecil, menjaga budaya Bali dan menindak turis asing yang melanggar aturan. Awalnya sama Nilo Jelantik, kalau kita lihat di postingannya dibalas dengan kata-kata sudahi playing victim, minta maaf yang tulus baik kepada adik Hilda dan suku Jawa yang Anda hina. Nah, tiba-tiba kemarin di postingan Instagramnya si Arya Wedakarna dibalas lagi tuh statement Nilo Jelantik ini. Di sini dia bilang gini, dari AWK kami belajar bahwa semua orang memiliki nama AWK karena perlu panggung dan validasi. Hasilnya ada wakil rakyat Bali yang justru bela orang luar dan kami paham siapa. Nah tentulah Nilo Jelantik gak tinggal diam saja. Lu tahu dibalas gimana sama Nilo Jelantik? Langsung disekakmat. Dimana intinya jangan intimidasi sesama bangsa, tajam ke bangsa sendiri malah lebih bela WNA. Dan kalau kalian tahu si Arya ini dulu pernah membela WNA yang jelas-jelas melanggar aturan nyepi di Bali. Dia ini malah membantu WNA agar tidak dipenjarakan dengan alasan tidak tahu apa-apa. Nah sekarang gue baru tahu nih kalau si Arya ini adalah pemuja bule. Lu tahu sendiri kan, sesama warga Indo aja bisa-bisanya korban malah diintimidasi, tapi WNA yang jelas-jelas melanggar aturan saat nyepi malah dibantu. Nah, jadi itulah video yang viral kali ini Bolo ya. Dan ini ternyata masih rame diperbincangkan dan rame diperdebatkan juga. Jadi terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih buat semuanya. Pokoknya intinya gini, kita harus toleransi dan saling menghargai ya, karena kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup dengan sendirinya ya. Kita ini membutuhkan kesatuan yang luar biasa untuk membangun Indonesia ini seperti Indonesia yang luar biasa. Pokoknya saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti hati panjenengan semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri untuk video kali ini. Kita lanjut besok. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat ya.